Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan yaitu pembahasan hadis yang nomor 8. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Umar radhiyallahu anhu ma anna Rasulullah umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimuna shalah wa yu'tuz zakah wa idza fa'alu dzalika asyamu minni dima'uhum wa amwaluhum illa bihaqqil islam wa hisabuhum ala Allah. Hadis ini adalah yang menjelaskan hadis ini adalah yang pertama menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah menyampaikan uqatilan nas hatta yashhadu. Jadi ini ketika zaman Rasulullah, yaitu ketika masa Rasulullah perjuangan di dalam Islam, ini adalah sering berbenturan dengan orang-orang kafir, yaitu orang-orang kafir ingin membunuh atau memerangi orang-orang muslim. Maka untuk itu yang dilakukan oleh Rasul, kalau Rasul itu belum pernah namanya itu menyerang orang-orang kafir, tapi orang-orang kafir itulah yang sering menyerang orang-orang muslim, sehingga disebut dengan kafir harbi, yaitu kafir yang di situ memusuhi umat Islam. Maka Rasul memerintahkan ketika umat Islam itu diserang oleh orang kafir pada waktu itu, Rasul memerintahkan uqatilun nas hatta yashhadu. Engkau boleh membunuh orang-orang kafir tersebut dengan catatan, yaitu hatta yashhadu, dengan catatan mereka mau membaca 2 kalimat syahadat. Ketika mereka mau membaca 2 kalimat syahadat, maka tidak boleh dibunuh lagi. Dan itu konteks hari ini adalah kalau kita pahami di dalam pemahaman kafir itu tidak semuanya kafir itu uqatil, boleh dibunuh. Tetapi kafir itu ada namanya kafir harbi, yaitu orang kafir tadi yang sering memusuhi umat Islam, sering menyerang umat Islam. Kalau umat Islam diserang oleh orang kafir, kita boleh membunuh. Yang kedua adalah kafir dhimmi, mereka tidak menyerang kepada orang muslim, tetapi mereka kafir yang dilindungi. Itu nggak boleh dibunuh kalau yang kafir dhimmi. Atau kafir mu'ahad, kafir yang di situ ada perjanjian damai dengan umat Islam, itu juga tidak boleh dibunuh. Itu. Nah, sehingga kalau di Indonesia sendiri, apakah ada golongan orang kafir di Indonesia itu bisa dikatakan kafir harbi, kafir mu'ahad atau kafir dhimmi? Tidak. Di Indonesia ini adalah kafir yang identik disebut dengan non-muslim. Ini adalah orang-orang yang tidak percaya dengan agama Islam. Itu saja, mereka tidak percaya dengan agama Islam. Nah, mereka itu dikatakan ya kafir, tapi identiknya bukan kafir harbi, bukan kafir dhimmi, yaitu kafir yang mustakman, karena di negara kita adalah bukan negara muslim. Nah, sehingga kita adalah non muslim. Ya, non muslim itu bahasa kata lain sebutan untuk orang-orang kafir. Ketika dikatakan non muslim, ya bukan berarti mereka itu muslim, ya otomatis mereka itu adalah kafir. Jadi hanya bahasa saja, jadi antara kafir dan muslim itu hanya sama. Kalau kafir itu bahasa Arabnya, kalau non muslim ya kita Indonesiakan.
Seperti kalau kita mengindonesiakan, jangankan bahasa, istilah bahasa ya, orang Indonesia itu mengistilahkan Allah saja kadang diistilahkan dengan Tuhan kami. Jadi kan bahasa, jadi secara bahasa maknanya adalah sama. Mereka yang tidak mempercayai Islam disebut dengan lain lagi dengan pendapatnya beliau menceritakan bahwa kalau kafir dalam segi hakikat itu jelas, kafir dalam segi hakikat. Nah, kafir sendiri terkadang itu disebut dengan kufur. Maka kufur itu dibagi menjadi 4. Yang pertama kufrun ingkar, kufru ingkar. Wa huwa ala ya'rifa aslan wa la ya'tarifu bi. Ini namanya jelas ini yang orang-orang musyrik tadi. Mereka tidak mengakui, tidak mengetahui adanya Allah sama sekali, tidak kenal dengan namanya Allah, bahkan mereka tidak mengakui sama sekali, namanya kufur ingkar. Ya, yang banyak sekarang ini ya kufur ingkar, yaitu seperti non muslim itu semuanya kufur ingkar. Mereka tidak tahu adanya Allah, mereka punya Tuhan sendiri, apalagi mereka mengakui Allah. Ini kalau disebut dengan kufur ingkar. Yang nomor 2 adalah kufur juhud. Ayarifallahu biqalbihi wala yuqarrina wala yukira bi kakufri iblisi wal yahudi. Yang kedua adalah kufur juhud, yaitu mereka mengetahui Allah, mereka kenal Allah, tetapi mereka tidak mau menerimanya. Seperti siapa? Iblis. Iblis itu kenal dengan Allah, karena sebelum diciptakan Nabi Adam, iblis, malaikat itu sama, ahli-ahli ibadah kepada Allah, kenal adanya Allah. Tetapi setelah diciptakannya Nabi Adam, iblis nggak mau mengakui, maka oleh Allah pun diperintahkan untuk menghormati Nabi Adam. Iblis ingkar. Nah, kemudian iblis memilih tidak mengakui, tidak mengakui dengan Allah, keluar dari perintahnya Allah. Yang kedua orang Yahudi. Ini kalau orang Yahudi zaman dulu istilahnya, banyak orang Yahudi yang mengikuti dari Nabi Musa dulu, orang Yahudi dulu itu kenal adanya Allah, tetapi ketika kerasulan Nabi Muhammad mereka tidak mau mengakuinya. Ini namanya kufur juhud. Ayukira bilisani walayataqida biqalbi. Mereka mau mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, tetapi walayataqida bil qalbi. Mereka dalam hatinya tidak ada sama sekali meyakini Allah, sehingga dikatakan nifak, munafik. Suruh sholat tidak mau, suruh puasa tidak mau, apalagi suruh ibadah. Kalau ditanya ya Islam, ya Islam. Kamu Islam ya Islam, bisa baca syahadat bisa. Ketika suruh sholat mereka tidak. Inilah disebut dengan kufur nifak atau orang-orang yang munafik. Kalau dalam hadis tadi, kalau di Indonesia ini istilah kebanyakan bisa disebut dengan Islam KTP, Islamnya hanya di KTP saja, tetapi amaliyahnya ini tidak ada. Kalau dalam hadis tadi sebetulnya kalau sudah asyhadu alla ilaha itu muslim. Nah, tetapi dalam pandangan ulama dikatakan kufur nifak atau orang yang munafik, muslim tetapi tidak mengakui dalam hatinya, sehingga dalam wujudnya mereka tidak mau melakukan perintah yang Allah berikan kepada mereka. Warabi kufrun inat. Yang terakhir adalah kufur inat. Wa ayarifallahu biqalbihi wa ya'tarifu bilisanihi wala yudayyina bihi kakufrin Abi Thalib. Yaitu mereka mengakui, mengetahui adanya Allah, meyakini Allah itu ada, mengakui di dalam lisan, tetapi tidak mau masuk Islam. Seperti apa? Pamannya Nabi. Jadi pamannya Nabi itu yang merawat Nabi, ngurusi Nabi,
itu tahu benar bahwa yang dilakukan oleh Nabi itu benar, tetapi Abi Thalib sampai akhir hayatnya belum sempat masuk Islam. Nah, itulah kategori-kategori kufur. Nah, sehingga dalam hadis ini istilahnya umitu an uqatila ini tidak bisa dipandang sebuah hal yang sederhana. Jadi tidak bisa setiap orang yang tidak iman kepada Allah dikatakan kufur dan boleh dibunuh. Ini adalah hanya orang-orang yang selalu memerangi umat Islam. Yang kedua, katakannya Rasul wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakat fa idza fa'alu asamu. Maka ketika orang-orang sudah mau membaca syahadat, melakukan sholat, melakukan puasa, ini mereka fa'idha fa'alu dzalika asamu, maka ketika mereka sudah melakukan itu harus kita jaga. Maka dalam kondisi hari ini kita kadang kan sering mendengar orang-orang dikit-dikit dikafirkan, terutama orang-orang ahli sunnah wal jamaah. Ketika melakukan ziarah kubur dilakukan bid'ah, khurafat, kafir, kufur. Itu nggak boleh. Karena apa? Dikatakan oleh Rasul tadi kalau dikategorikan macam-macam kufur mereka nggak masuk. Kenapa? Seperti orang ahli sunnah ini ketika melakukan hal-hal yang seperti ziarah kubur dan sebagainya bukan hal bid'ah, karena ahli sunnah memiliki dasar dan alasan tersendiri. Tidak seperti kelompok-kelompok yang sering menyalahkan ahli sunnah wal jamaah yang hanya bertendensi pada satu teks cual sebuah hadis yang mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnah, sehingga dikatakan orang pelaku bid'ah itu dikatakan orang-orang yang kufur. Nah, sehingga mereka selalu memerangi orang ahli sunnah wal jamaah. Nah, inilah yang harus kita hati-hati. Padahal kalau di dalam kitab Sulam dikatakan mangkola kafaro ala akihi bahwa kufrun, barang siapa menuduh kafir kepada saudaranya sesama muslim, maka dia dosanya seperti orang yang kufur. Maka kita harus sangat berhati-hati, jaga lisan kita, jangan mudah-mudah untuk mengatakan kata kufur, kata kafir kepada orang lain. Nah, inilah yang harus kita jaga bersama-sama. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu pada pembahasan hadis yang nomor 8. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.